Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa faddala al-insana 'ala sa'iril 'alam. 'Allamahul bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shafiful izzati wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengawas Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, yang saya hormati Ahinal Kiram Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Kabupaten Ngawi, yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Mandingan, yang saya hormati Bapak Kepala MTSN 10 Ngawi beserta jajaran guru maupun KTU, yang saya hormati pula Bapak Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah dan juga Kepala Sekolah Dasar di lingkungan Mandingan, dan Bapak Ibu guru sekalian, wali murid yang mewakili pada hadir dalam kesempatan kali ini, dan hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan pada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bersama-sama bisa hadir di aula MTSN 10 Ngawi dalam rangka lonceng madrasah digital MTSN 10 Ngawi. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan tarbiyah pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat yang senantiasa mampu melaksanakan sunnah-sunnah beliau, karena itulah yang bisa mengantarkan kita hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat dengan syafaat beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama saya ucap terima kasih kepada keluarga besar MTSN 10 Ngawi yang hari ini memberi kesempatan saya untuk hadir berdiri di tengah Bapak Ibu sekalian dalam rangka melonceng madrasah digital di MTSN 10 Ngawi. Insya Allah ini adalah dari 13 MTS negeri se-Kabupaten Ngawi, ini adalah merupakan lonceng yang ke-10, sehingga setelah ini masih ada 3 lembaga yang belum ada. Dan alhamdulillah jenjang madrasah aliyah sejumlah 4 madrasah aliyah negeri keempat-empatnya sudah siap untuk take off menjadi madrasah digital. Dan harapan kami nanti mudah-mudahan setelah ini nanti akan disusul min yang sejumlahnya 14. Mungkin yang paling siap ini adalah min Pakah Kepala Madrasah yang hadir dari sini. Mudah-mudahan ini nanti sebelum 1 September harapan kami itu nanti ke-31 Satker Negeri itu nanti sudah membuat sebuah aplikasi pembelajaran, aplikasi administrasi yang dikemas dalam madrasah digital yang ada. Kalau Gus Menteri mencanangkan pokoknya sebelum bulan Oktober, karena bulan Oktober nanti akan terjadi pergantian kabinet, mungkin untuk Ngawi diajukan 1 bulan sebelum 1 September. Kenapa? Karena 1 September saya sudah lengser dari kepala alias sudah memasuki masa purna tugas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, aplikasi digital atau menuju madrasah digital ini bukan karena programnya akan Kemenag Ngawi saja, tapi kita merupakan merespon dari program-program di Kementerian Agama, di mana sejak kabinet yang sekarang ini, sejak menteri kita atau Kementerian Agama dipimpin oleh Gus Yakut, banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Termasuk yang bisa merasakan perubahan adalah yang berdiri di tengah panjenengan ini. Kenapa? Karena kalau dulu mungkin untuk masuk yang diterapkan sistem zero cost tanpa biaya pun, sehingga rakyat jelata seperti saya bisa duduki di
kantor Kementerian Agama di Kabupaten Ngawi. Dan itu yang kita berlakukan di seluruh jenjang, termasuk kami pada saat mempromosikan memutasi baik itu kepala madrasah, min, MTSN maupun man, kepala KUA dan sebagainya, sepeser pun tidak ada istilah tawar menawar, wani kiro, tak tempatkan di sini. Ini tidak berlaku di lingkungan Kementerian Agama. Sehingga yang diperlukan memang potensi, kompetensi itu yang ada di sana. Kan salah satu program yang diunggulkan di tahun 2024 ini, di akhir periode beliau, ini harus diberlakukan, dilaksanakan oleh seluruh komponen, seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama, termasuk di dalamnya madrasah-madrasah baik negeri maupun swasta. Yang mana yang pertama dari program utama prioritas dari Kementerian Agama yaitu adanya ekosistem moderasi beragama yang ekspansif. Tahun kemarin masih dalam taraf penguatan moderasi beragama, tapi saat ini sudah bagaimana menciptakan ekosistem, menciptakan lingkungan lembaga pendidikan, lingkungan masyarakat yang bermoderan, yang melakukan moderasi beragama. Mungkin Bapak Ibu wali murid maupun undangan yang hadir, moderasi beragama di sini bukan memoderasi ajaran agama. Ajaran agama tetap bersumber dari Quran, hadis, dari ijma dan qiyas. Tapi moderasi beragama ini adalah cara pandang, sikap dan perilaku kita dalam kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat yang mengedepankan sifat tawasud, sifat jalan tengah, sifat tasamuh, saling menghormati, toleransi satu dengan yang lain, sifat tawazun, berimbang antara kepemikiran-pemikiran, baik itu dalil akli maupun dalil nakli, dan juga i'tidal, yang insya Allah itu si istilah-istilah ini kita selaku orang hadis itu sudah banyak hafalnya, dan itulah yang diterapkan. Kenapa itu dilakukan? Karena kita tahu bahwa negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, golongan, dan agama, sehingga tidak ada satupun yang bisa mengklaim itu adalah milik kita. Kalau ada satu yang mengklaim dan itu dijadikan keputusan final, mungkin yang lain lambat laun akan hilang dengan sendirinya, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak bisa dipertahankan. Satu-satunya cara supaya bisa bertegak, maka cara pandang kita hidup beragama, kita harus berpandangan yang modern. Dalam arti satu sisi tetap mengakui tentang kebangsaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, kita tetap melakukan toleransi, menghormati kalau jika ada perbedaan pendapat. Tapi saya katakan kepada teman-teman yang ada di madrasah, karena murid madrasah itu mayoritas 100% adalah beragama Islam, tanamkan akidah kepada anak-anak kita bahwa inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhai oleh Allah tidak lain adalah ajaran agama Islam. Tapi juga bekali anak-anak kita pada saat dia itu hidup bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat, jika di sana ada tetangga yang kebetulan melaksanakan ajaran selain ajaran agama Islam, bekali anak-anak kita kemampuan untuk melakukan menghormati dengan cara lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang penting kita tidak saling mencampur adukan akidah, kita saling menghormati satu dengan yang lain. Itu yang diharapkan di dalam moderasi beragama. Termasuk di dalamnya, saya katakan di dalamnya, kalau kita masuk dalam lingkungan muslim, ternyata di lingkungan muslim itu ada beberapa aliran, ada beberapa amalia yang berbeda. Mungkin ada yang subuhnya menggunakan kunut, ada yang subuhnya tidak menggunakan kunut. Tidak perlu diperdebatkan. Justru yang dipikirkan itu adalah bagaimana anak-anak kita sekaripan delok timnas kita yang kalah akhirnya kesubuhan. Itu yang harus dipertimbangkan. Gara-gara timnas kalah akhirnya tidur, gak bangun-bangun, kecewa, gak sholat subuh. Itu bagi yang kita ingatkan. Tapi kalau hanya perbedaan antara kunut dan tidak, cukup kita pertimbangkan dengan prinsip lakum akmalukum walana akmaluna.
Inilah Bapak Ibu sekalian, yang pertama ekosistem moderasi beragama yang ekspansif ini yang harus diwujudkan, termasuk di dalamnya di MTSN Cepulung Ngawi. Tidak hanya lingkungan di madrasah saja, tapi bagaimana masyarakat sekitar kita bisa menerapkan hal yang seperti itu. Yang kedua yaitu meneguhkan politik kebangsaan. Sehingga kalau kita ASN, aparatur sipil negara, dilarang keras untuk melaksanakan politik praktis, mungkin berpihak satu caleg dengan caleg yang lain, berpihak pada satu capres dengan capres yang lain. Tapi selaku ASN, kita harus meneguhkan politik kita adalah politik kebangsaan. Tujuan utamanya bagaimana mencerdaskan, mensejahterakan umat, masyarakat, bangsa dan negara kita. Ini yang diharapkan menjadi wadah kita semuanya. Dan juga yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, Gus Menteri mencanangkan tidak cukup kita nanti hanya melaksanakan website, membuat website, ini memang penting, tapi Gus Menteri menyampaikan lebih dari itu. Sehingga yang ketiga, program outlooknya Menteri Agama itu tidak cukup mempunyai website, tapi memenangkan pertarungan digital. Jadi bagaimana pertarungan digital itu bisa kita kuasai? Kenapa? Coba Bapak Ibu sekalian, adakah Bapak Ibu yang sekarang ini mampu melarang anak-anaknya, putra-putrinya terbebas dari HP? Ada enggak? Semuanya pakai HP, dan di HP itu semuanya itu ada. Bahkan semakin banyak yang ada di situ, itu nanti yang menandakan tandanya nanti semakin viral. Bahkan yang sering dibuka, yaitu begitu dibuka itu yang muncul. Maka di sanalah kita selaku orang tua, baik wali murid maupun Bapak Ibu guru, mempunyai sebuah tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masa depan moral anak-anak kita? Maka itu harus, karena sekarang eranya era digital, mau tidak mau era digital itu harus kita kuasai. Kalau konten-konten yang negatif itu sampai merajai, sampai memenangkan pertarungan digital, alamat masa depan anak-anak kita nanti juga akan hancur akhlaknya. Tapi kalau kita mampu mengimbangi, bahkan memenangkan pertarungan digital, kata Gus Menteri, semuanya nanti akan bisa kita kuasai. Sehingga anak setiap akan buka seperti ini kontennya, waduh ini kontennya MTSN Cepulung Ngawi, kontennya salah murotal, terus buka lagi pengen cek rodo lucu, ternyata yang ditemukan Umi Laila dan sebagainya. Kalau itu konten-konten yang berbau positif, berbau agama, itu banyak kita masukkan, kita uploadkan, insya Allah generasi muda kita ke depan akan terselamatkan. Tapi sebaliknya, kalau kita kalah dengan konten-konten yang ada di luar, maka itu nanti kita akan hancur. Maka mau tidak mau, Kementerian Agama mencanangkan tidak hanya membuat pertarungan digital atau membuat aplikasi digital, tapi lebih dari bagaimana kita bisa memenangkan pertarungan digital. Makanya kemarin saya mohon maaf, pas kosong-kosong repot-repot, semuanya wajib membuat tagar Kementerian untuk semua agama. Karena alhamdulillah dengan kebersamaan seluruh ASN Kementerian Agama yang pada hari itu membuat tagar semuanya, yang tadinya viral itu adalah berita A, ternyata dalam waktu 24 jam tertutup dengan berita setiap buka sing muncul mesti Kementerian Agama. Itu kalau kita kompak itu bisa. Makanya Bapak Ibu sekalian, pertarungan digital ini memang sangat penting sekali, termasuk masa depan pendidikan anak-anak kita. Tidak hanya itu, yang keempat yaitu bagaimana menyajikan layanan keagamaan yang premium dan terjangkau. Nah, ini biasanya garapannya kepala KUA dan teman-temannya penghulu dan penyuluh. Penghulu dan penyuluh itu mampu menyajikan layanan keagamaan yang premium. Namanya premium itu di atas standar. Ya, kalau kita naik itu biasanya premium itu sama dengan kelasnya kelas bisnis lah, walaupun belum eksekutif. Premium, sehingga nanti contoh kepala KUA pada saat memberikan layanan masyarakat harus mampu jemput bola. Tapi jemput bolanya jangan menyusahkan masyarakat. Jemput bolanya harus yang bisa tetap terjangkau oleh masyarakat.
Sehingga nanti pada saat Kepala KUA itu nanti melaksanakan, karena itu sudah regulasi, jika Pak Kepala KUA betul, maka di sana nanti manten itu wajib bayar 600.000 dan itu langsung masuk rekening pusat, bukan ke sakunya Kepala KUA. Tapi kalau kita tidak mampu bayar 600.000, cukup kita sendiri yang datang ke kantor urusan agama untuk menikahkan putra putri kita, dan itu 0%. Dan ini harus dilakukan. Dan dengan sistem seperti ini, Kepala KUA harus tetap melayani layan keamanan yang premium, tetap senyum. Intawa senyummu adalah ibadahmu, dan ibadahmu adalah ladang rezekimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yakin Gus Azhar ini termasuk yang saya, saya apa saya? Itu Bapak Ibu sekalian. Termasuk yang kelima, ini yang kaitannya dengan ini. Jadi yang kelima adalah mengusung layanan pendidikan yang inovatif dan transformatif. Kita dituntut untuk layanan pendidikan, baik pendidikan formal yang terdiri dari RA, MI, MTS, dan MA. Ini harus selalu inovasi dan sebagainya. Dan juga transformatif. Ini nanti bagaimana bisa menjangkau kepada sekalian yang ada. Maka dari 7 hal kita ambil yang 2, memenangkan pertarungan digital dan menyusung layanan pendidikan yang inovatif dan transformatif, itulah maka hukumnya wajib bagi madrasah negeri untuk menjadikan madrasah kita menjadi madrasah digital. Jadi memberikan layanan kemudahan kepada putra putri kita. Di samping secara administrasi, data kita sudah terintegrasi. Data guru, data siswa, kehadiran guru, kehadiran siswa. Syukur ini nanti kalau bisa dikembangkan sehingga wali murid setiap saat bisa memantau anakku hari ini masuk atau tidak. Cukup dibuka HP ini, buka kuncinya, nomor induk putra anak ini diklik. Loh, ternyata klik anakku kok guru absen tadi pagi. Kemana anak saya? Sehingga sejak dini, sejak awal orang tua pun juga bisa memantau di bel kepala madrasahnya atau guru BB-nya. Betul anak saya. Udah ada Pak. Oh ternyata kadang-kadang anak itu caper cerdas, dari rumah pamit ke sekolah, dari sekolah itu kadang-kadang Bu izin saya ada kebutuhan, ada kepentingan di rumah. Sehingga dua-duanya husnudon. Satu sisi, oh anakku sekarang sedang belajar di sekolah, tapi guru-gurunya, oh murid saya ini sedang bantu orang tuanya di rumah. Padahal dia itu posisi sudah ada di, misalkan sudah ada di Terawang atau di mana. Ini mungkin dengan digital itu nanti akan ada kemudahan. Termasuk pembelajaran yang ada. Di samping pembelajaran secara luring langsung, mungkin secara daring. Maka ini mungkin akan memudahkan kita. Guru-guru kalau dulu itu ngajar itu sambat, Pak, kalau saya nggak pakai LKS itu kesulitan Pak. Tapi setiap saya menggunakan LKS mesti bisa sasaran, LSM dan sebagainya. Kalau guru anak-anak saya suruh beli buku digital, buku-buku paket itu harganya mahal, orang tuanya sambat. Maka dengan sistem e-learning, dengan sistem kita pembelajaran via online, maka di situ kita sajikan buku-buku digital yang ada. Anak-anak tinggal buka paketnya, di situ selesai ditutup kembali, tidak perlu bayar satu persatu. Kan ngerti ya Pak? Nah, ini kemudahan ini yang harus sampai kepada sistem evaluasi ujiannya pun juga tanpa menggunakan rapor, tanpa menggunakan kertas, cukup menggunakan HP dan sebagainya aplikasi. Ini yang perlu untuk kita kembangkan. Cuma ada 2 hal yang saya ingatkan. Saya minta kalau hari ini siap untuk dilonceng matseganya, maka komitmen dari kepala madrasah, KTU sampai seluruh Bapak Ibu guru untuk konsisten memanfaatkan itu semuanya. Percuma kalau hari ini kita datang, kita lonceng, tapi besok itu mengulangi podo seperti ini. Termasuk tetap saja menggunakan motonya teh botol sosro. Apapun metodologinya ngajarku ya tetap koyo ini dibagi. Teh botol sosro itu apapun makanannya, minumannya tetap. Itu kadang-kadang guru sekarang apapun model kurikulumnya, model pembelajarannya ngulang tuh ya segini kiai.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang saya harapkan komitmen di dalam menerapkan aplikasi digital yang telah kita laksanakan ini sangat diperlukan. Juga komitmen untuk senantiasa mengembangkan aplikasi. Mungkin hari ini aplikasi yang ada ini sudah maksimal, sudah sempurna, tapi setahun yang akan datang dengan perkembangan era teknologi mungkin banyak sekali kekurangan-kekurangan yang muncul yang perlu disesuaikan. Maka itulah yang perlu kita kembangkan. Maka di sana Pak Menteri kita di dalam program utamanya yang ke-6 yaitu bagaimana ASN, smart ASN yang mampu menjawab tantangan era digital. Sekarang ini sudah tidak ada lagi ASN yang jadul. Mosok kapan hari itu ada ASN tidak jadi bendahara, nggak mau, nggak sanggup gara-gara saya nggak terbiasa menggunakan HP smartphone, menggunakan HP. Hari ini saya ASN Kemenang sih nggak paham menggunakan HP. HP-nya menggunakan isone SMS sama jawab gitu saja. Tapi sekarang ini semuanya kita harus mampu menjawab itu semuanya, termasuk dalam rangka memenangkan pertarungan digital yang ada. Dan yang terakhir, ini yang bukan program kita tapi hanya untuk diketahui saja, bagaimana mengoptimalkan dana umat untuk mengentaskan dan pemberdayaan kemiskinan yang ada. Yang sementara ini dana umat termasuk dana haji, alhamdulillah mampu mensubsidi sekitar 45% dari biaya haji yang ada. Sehingga kalau Jawa Timur biaya haji tahun ini sampai 96 juta sekian, maka 96 sampai 100 juta ya, 101 juta untuk SUB, maka itu nanti 55% lebih alias sekitar 60 juta yang jamaah itu hanya bayar 60 jutaan, sisanya yang sekitar 40 juta subsidi dari BPKH, yaitu memanfaatkan dana umat ini. Itu yang dimanfaatkan sebaik-baiknya, termasuk di dalamnya pemanfaatan dana umat untuk proyek-proyek SBSN. Mudah-mudahan usaha dari MTSN 10 yang mengajukan MSBSN itu nanti bisa berhasil. Tapi yang butuh tenanan. Nih iso kepala madrasah itu berprinsip Pak Unsiono, sebelum saya lengser dari MTSN 10 maka program itu harus go. Jadi apa toh? Purnane? Setahun lagi itu prosesnya itu seperti itu. Insya Allah itu bisa kita jadikan sebuah motivasi yang ada. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, mungkin kita di Kementerian Agama memang kita dituntut untuk senantiasa berinovasi, khususnya di bidang pendidikan yang ada. Sehingga terima kasih atas dukungan masyarakat, dukungan wali murid yang mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami yang ada di madrasah. Karena sesuai dengan himne dan mares itu tadi, maka kita siap untuk menjadi benteng kehancuran moral-moral anak bangsa. Dan karena apa? Karena disinilah selain pendidikan umum, pendidikan agama pun juga dilaksanakan. Kita harus selalu berinovasi. Maka kalau kita bicara madrasah, mungkin awalnya cukup kita sampaikan madrasah harus hebat bermartabat. Akhirnya berubah menjadi madrasah mandiri dan berprestasi. Karena hebat dan bermartabat banyak sih nuntut, Pak, supaya saya bisa hebat, mana kucuran dananya nggak ada. Karena dana itu kita sedikit. Tapi di sana ternyata dengan semangat baru, madrasah mandiri berprestasi. Silahkan kembangkan prestasi dengan dana-dana mandiri. Tapi alhamdulillah hasilnya kita pun juga tidak kalah. Dan kemarin setelah dilantik Bapak Direktur KSKK yang baru, Bapak Sidik, yang itu adalah mantan yang sebelumnya sekretaris pribadi atau sesmennya Pak Sekretaris pribadinya, beliau mencanangkan gak cukup menjadi madrasah mandiri berprestasi, maka madrasah harus mempunyai moto madrasah maju, bermutu dan mendunia. Mudah-mudahan moto ini pun juga menjadi semangat bagi keluarga besar MTSN 10 Ngawi. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Madrasah Digital MTSN 10 Ngawi yang disingkat dengan Mata Matsega resmi
mata sansega. Ini bahasanya bahasa setengah bahasanya dengan singkatan mata sansega. Madrasah Digital Sanawiyah Negeri 10 Ngawi resmi di launching dan dilaksanakan. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan yang terakhir kalinya Bapak Ibu sekalian, sekarang ini masih di bulan Syawal. Saya termasuk orang yang dituakan di Kementerian Agama dan juga orang yang sudah memasuki masa tua, karena 4 bulan lagi sudah memasuki masa purna tugas. Untuk itu, jika selama kami menjabat sebagai kepala Kemenang Kabupaten Ngawi ada ucapan, tutur kata, sikap atau perilaku, naik lagi kebijakan yang kurang berkenan, yang menjadikan mungkin bapak-bapak layanan kami kurang maksimal, maka di bulan Syawal ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita dengan iringan doa, taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum wa ja'alallahu minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullun amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menerima rangkaian ibadah puasa kita selama bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita golongan orang yang aidin, orang yang kembali kepada fitrah kita, menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga menjadikan kita menjadi orang yang faizin, orang yang menang dalam arti menang menguasai hawa nafsu. Mungkin selama ini kita lebih dikuasai oleh hawa nafsu, tapi dengan ibadah puasa kita dilatih untuk menguasai nafsu kita, sehingga kita menjadi orang yang faizin wal maqbulin, dan orang-orang yang senantiasa beribadah dengan ikhlas sehingga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan setahun yang akan datang minimal atau sampai akhir hayat kita semuanya tetap dalam kebaikan, dalam ridho dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.